Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang telah diberikan sehingga saya dapat berada di tempat ini untuk mempresentasikan proposal tugas akhir saya. Yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Siti Mayuni MTIPN dan Ibu Sumi STMTIPN selaku dosen pembimbing proposal saya, dan yang saya hormati Ibu Nurlaili Kadarini STMT/IPN dan Ibu Elsa Trimukti STMT selaku dosen penguji proposal tugas akhir saya. Perkenalkan, saya Adit Wijaya, NIM D1012181029 dari jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik, akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Evaluasi Keselamatan Jalan Trans Kalimantan kilometer 30-40 Kabupaten Kuburaya. Agenda presentasi ada pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Latar belakang. Kabupaten Kuburaya memiliki infrastruktur untuk menunjang perkembangan Provinsi Kalimantan Barat, seperti jalan-jalan nasional yang mendukung perkembangan ekonomi, terutama jalan yang sering dilalui kendaraan bermuatan, seperti Jalan Trans Kalimantan di Kabupaten Kuburaya. Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas Kepolisian Resor Kabupaten Kuburaya tahun 2020 sampai 2022, pada Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Sungai Ambawang memiliki frekuensi kecelakaan tertinggi di Kabupaten Kuburaya dengan jumlah kasus 114 kejadian. Kecelakaan yang melibatkan pengendara motor, mobil, truk bermuatan, dan pejalan kaki. Kecelakaan bisa saja disebabkan oleh kelengkapan jalan berupa rambu dan marka yang sudah rusak atau tertutupi pohon. Pertanyaan penelitian yang pertama, di mana saja lokasi rawan kecelakaan di ruas Jalan Trans Kalimantan yang diteliti? Pertanyaan yang kedua, bagaimana karakteristik kecelakaan yang terjadi pada ruas jalan tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana kesesuaian infrastruktur jalan tersebut dengan standar teknis? Berikutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu menganalisis dan menentukan lokasi yang rawan terhadap kecelakaan di ruas Jalan Trans Kalimantan yang diteliti. Yang kedua, untuk mengidentifikasi karakteristik kecelakaan yang terjadi pada ruas Jalan Trans Kalimantan tersebut. Yang ketiga, untuk menganalisis kesesuaian infrastruktur jalan tersebut dengan standar teknis. Pembatasan masalah. Yang pertama, evaluasi tingkat keselamatan jalan dilakukan pada ruas Jalan Trans Kalimantan. Yang kedua, data kecelakaan lalu lintas yang digunakan ialah data yang diperoleh dari Polresta Kuburaya tahun 2019 sampai dengan 2024. Yang ketiga, dalam menentukan ruas jalan rawan kecelakaan atau black site, digunakan metode EPDO, Equivalent Property Demand Only, dan EAN, Equivalent Accident Number. Yang keempat, karakteristik lalu lintas yang ditinjau yaitu ada volume dan jenis kendaraan yang melintas, perlengkapan jalan, dan keadaan dan kondisi geometri jalan. Pengertian dan klasifikasi jalan. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung bangunan lengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Jalan menurut fungsinya atau perannya. Yang pertama, ada jalan arteri, yang kedua jalan kolektor, tiga jalan lokal, dan keempat jalan lingkungan. Jalan umum berdasarkan statusnya, yaitu ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Sistem jaringan. Sistem jaringan jalan yaitu sistem jaringan primer. Yang kedua, sistem jaringan sekunder. Berikut pengaturan kelas jalan. Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2011. Ada jalan kelas 1, ada jalan kelas 2, yang ketiga jalan kelas 3, dan yang keempat jalan kelas khusus. Berdasarkan keterangan yang telah disebutkan, Jalan Trans Kalimantan merupakan kelas jalan 1 dan termasuk ke dalam status jalan nasional atau kolektor. Lalu lintas. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang pada ruang lalu lintas jalan, di mana ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukungnya. Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas, yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan, dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelayakan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik. Pengertian keselamatan lalu lintas. Keselamatan lalu lintas adalah suatu usaha yang diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya kecelakaan yang menyebabkan kerugian pada pengguna jalan atau lalu lintas yang dilewati oleh kendaraan tersebut. Keselamatan lalu lintas sangat penting untuk para pengguna jalan karena jika para pengguna jalan tidak berhati-hati, dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan di jalan dan dapat merugikan pengguna jalan, bahkan dapat mengancam keselamatan jiwa. Secara umum, keselamatan lalu lintas sangat ditentukan oleh tiga hal, yakni pengendara kendaraan, yang kedua kendaraan yang dipakai, dan yang ketiga kondisi jalan dan lingkungan sekitar jalan. Kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Jenis dan bentuk kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasikan menjadi 6, yaitu yang pertama, kecelakaan berdasarkan korban kecelakaan. Yang kedua, kecelakaan berdasarkan korban kecelakaan. Itu ada kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang, dan yang ketiga kecelakaan lalu lintas berat. Yang kedua ada kecelakaan berdasarkan korban kecelakaan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 Pasal 93, yaitu ada korban mati, yang kedua korban luka berat, dan yang ketiga korban luka ringan. Yang ketiga ada kecelakaan berdasarkan lokasi kejadian kecelakaan. Kecelakaan dapat terjadi di mana saja di sepanjang ruas jalan, baik pada jalan yang lurus, tikungan, tanjakan, turunan, persimpangan jalan, di dalam kota maupun di luar kota. Yang keempat, ada kecelakaan berdasarkan waktu terjadinya kecelakaan. Ada berdasarkan waktu hari, yang kedua waktu. Yang kelima, kecelakaan berdasarkan posisi kecelakaan, yaitu tabrak depan-depan, tabrak depan belakang, tabrak samping depan atau samping,
tabrak mundur, tabrak sudut, dan kehilangan atau lepas kendali. Yang keenam, kecelakaan berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat, yaitu ada kecelakaan tunggal dan kecelakaan ganda. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan. Faktor penyebab pengguna jalan. Bisa dilihat, faktor penyebab pengguna jalan yaitu ada lengah, mengantuk, tidak terampil, lelah, mabuk, kecepatan tinggi, dan tidak menjaga jarak, kesalahan pejalan, gangguan binatang, dan faktor usia. Persentasinya ada 93,53%. Faktor penyebab dari kendaraan yaitu ada ban pecah, kerusakan sistem rem, kerusakan sistem kemudi, as kopel lepas, sistem lampu tidak berfungsi, kemampuan pandangan, kinerja kendaraan, dimensi, dan berat kendaraan. Presentasi dari kendaraan, faktor penyebab terjadinya kecelakaan ada 2,76%. Faktor penyebab dari jalan yaitu persimpangan, jalan sempit, akses yang tidak dikontrol atau dikendalikan, marka jalan kurang atau tidak jelas, tidak ada rambu batas kecepatan, permukaan jalan licin, jalan berlubang dan rusak, tidak adanya atau rusak lampu penerangan, rambu lalu lintas yang rusak dan tidak diganti. Presentasi dari faktor penyebab terjadinya kecelakaan, faktor penyebab jalan yaitu ada 3,23%. Yang terakhir ada faktor penyebab dari lingkungan, yaitu lalu lintas campuran antara kendaraan cepat dengan kendaraan lambat, interaksi atau campur antara kendaraan dengan pejalan, kapasitas jalan raya, pengawasan, dan penegakan hukum. Belum efektif, pohon atau papan iklan yang menghalangi pandangan, serta tikungan. Lingkungan cuaca, ada gelap, hujan, kabut, dan asap. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan dan faktor penyebab lingkungan, presentasinya ada 0,49%. Daerah rawan kecelakaan. Daerah rawan kecelakaan atau black site adalah suatu daerah yang memiliki tingkat kecelakaan yang tinggi pada suatu ruas jalan. Biasanya ditemukan pada jalan luar kota, di mana pada rentang tertentu sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Ada identifikasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas meliputi 2 tahapan. Di antaranya sejarah kecelakaan atau accident history dari seluruh wilayah studi dipelajari untuk memilih beberapa lokasi yang rawan terhadap kecelakaan, dan lokasi terpilih dipelajari secara detail untuk menemukan penanganan yang tepat. Daerah rawan kecelakaan dikelompokkan menjadi 3. Di antaranya ada lokasi rawan kecelakaan atau hazardous site, ada rute rawan kecelakaan, hazardous road, dan wilayah rawan kecelakaan, hazardous area. Analisis data. Analisis data yang digunakan yaitu EPDO, Equivalent Property Damage Only, EAN, atau Equivalent Accident Number. Yang ketiga, perhitungan tingkat kecelakaan untuk ruas jalan. Yang keempat, angka kecelakaan per 100 juta kendaraan. Yang kelima, angka kecelakaan per 1 juta kendaraan. Dan yang terakhir, nilai batas EV, analisis resiko kecelakaan. Diagram bagan alir penelitian. Berikut peta geografis dari lokasi penelitian Jalan Trans Kalimantan kilometer 30 sampai 40. Lokasi penelitian. Jalan Trans Kalimantan adalah jalan yang terdapat pada Kabupaten Kuburaya. Jalan ini menghubungkan Pontianak dengan berbagai daerah di Kalimantan Barat. Jalan ini merupakan jalan 2 lajur dan 2 arah tanpa median jalan dengan status jalan nasional. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data pertama yaitu ada studi literatur. Studi literatur mengumpulkan data-data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal,
dan sumber data dari literatur yang dapat dijadikan pedoman dalam penulisan ini. Yang kedua ada data sekunder. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah data kecelakaan dari tahun 2019 sampai 2024 yang didapat dari Satlantas Polres Kabupaten Kuburaya dan Kota Pontianak. Yang ketiga, data primer. Data yang didapat yaitu data geometrik jalan, kondisi jalan, fasilitas perlengkapan jalan. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.